Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bab selanjutnya pembahasan di kitab Fathul Qorib, yakni membahas tentang mandi, di perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Memiliki dijelaskan al-ghuslu lughatan sayalanul ma'i ala syai'i mutlaqan wa syar'an sayalanuhu ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Jadi pengertian mandi secara bahasa diartikan mengalirnya air atas sesuatu perkara yang secara mutlak. Sedangkan menurut pengertian syara', mandi berarti mengalirnya air ke seluruh tubuh dengan disertai niat yang sudah ditentukan. Ini kita akan membahas apa mawon sing majibaken mandi. Mandi biasa nggih. Kayak biarbur. Nah, sing dimaksud mandi teng mriki nggih punika mandi wajib atau mandi wajib niku wau. Nah, waladzi yujibul ghusla sittatu asya'a salah satun tashtariku fiha rijal wan nisa. Jadi mandi itu ada perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Nah, 3 diantaranya itu untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Ya. Selanjutnya pun dijelaskan wahya. Jadi yang pertama iltiqaul khitanaini wa yu'abbaru an hadzal iltiqai bi ilajin hayya wadhihin ghayaba hasyafata zakari minhu au qad roha min maqtu'iha fi farjin wa yasirul adami al mulaju fihi junuban bi ilaji ma dzukira. Di yang pertama itu bertemunya 2 kemaluan, yakni yang dimaksud ialah masuknya hasyafah. Nah, hasyafah itu untuk laki-laki ya, istilah untuk laki-laki ke dalam farji. Nah, kalau farji berarti perempuan, orang yang masih hidup secara sempurna atau kepala dari hasyafah itu saja, atau juga hanya sekedar kira-kira bagi orang yang buntung hasyafahnya, maka jadilah anak Adam yang memasukkan hasyafah ke dalam farji. Jadi biasanya ya bagi orang yang sudah berkeluarga atau menikah, nah itu masuknya hasyafah ke farji itu mewajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Iki rodok vulgar pembahasannya nggih. Pembahasan rodok vulgar, ngapunten bahasane kadang ya rodok neko-neko. Nah, niku. Jadi meskipun tanpa keluar mani. Jadi masuknya hasafah ke dalam farji. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keluar air mani dari seseorang tanpa sebab, meskipun air mani itu hanya sedikit. Di sampean pas pertama biyen mimpi basah, kalau laki-laki kan mimpi basah. Nah itu keluar maninya. Nah itu wajib mandi. Kalau di kitab-kitab itu dijelaskan bahwa yang keluar dari kemaluan itu ada 3 jenis. Jadi ada mani, ada madzi, ada wadzi. Nah, kalau mani itu biasanya kental. Kategorinya itu kental. Jadi itu sampean sholat sah, sampean gawe nyapo, maksudnya pakaiannya itu ya, pakaiannya dibuat untuk sholat itu sah, betul nopo, betul najis ngoten lho maksudnya. Mani itu tidak najis. Sedangkan kalau
madzi, nah sama wadzi itu najis. Biasanya kalau madzi itu lebih encer dan warnanya lebih bening, sedangkan wadzi itu agak kekuningan. Jadi kalau wadzi itu akibat kelelahan ya, sampean kerja, kesel, kerja ngedur, terus kesel, nah terus metu air wadzi, biasanya akibat kelelahan. Kalau madzi itu biasanya dibarengi dengan mani. Jadi sebelum mani itu keluar, biasanya keluar terlebih dahulu madzi. Itu madzi itu yang najis. Kalau maninya nggak najis, suci kalau mani. Jadi bisa buat untuk sholat. Cuma ya mosok kenaan ngonoan ndak timbah dhisik maksudnya. Jadi perkan perlu disuceni dhisik, maksudnya dikumbah dhisik dan resik lah begitu. Walau kana al-khariju bijima'in aw ghirihi fi yaqadhatin aw naumin bisyahwatin aw ghiriha min tariqihi al-mu'tadi aw ghirihi ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja maniyuhu. Juga meskipun air mani yang keluar itu sebab bersenggama atau yang lainnya, baik dalam keadaan berjaga atau tidur, dengan disertai syahwat atau tanpa syahwat, air mani tersebut keluar dari jalannya yang dibiasakan. Seperti jika pecah tulang rusuknya orang itu, maka menyebabkan keluar air maninya. Jadi meski dalam keadaan terjaga, pasti terjagai ya melek, sadar, maupun dalam keadaan tidur. Kalau tidur istilahnya mimpi basah itu, jadi kan melewati fase itu. Kalau tanpa apa ya, kalau dalam keadaan tersadar itu dengan yo ngono kae istilahnya, lo mboten nyebut lah ngoten niku. Nah terus yang ketiga, wa minal mushtaraki al maut illa fi syahid. Jadi setengah dari perkara yang sama-sama antara laki-laki dan perempuan sing podo. Jadi iki yo wong lanang, yo iki wong wedok. Nah, yang mewajibkan mandi yaitu mati. Kabeh wong oleh mati ku yo tidusi. Ndak mandi dhewe yo. Mayit mosok mandi dhewe. Di mandekne, yes enak sing mandekne. Lek saumpama sing ninggal perempuan ya sing mandikan perempuan. Kalau yang laki-laki ya laki-laki. Jadi ada tata caranya masing-masing. Kecuali mati syahid. Mati syahid niku malah lek saged mboten dimandiin. Jadi langsung dikubur. Biar tahu nanti ketika di akhirat itu ki saumpama berperang gitu ya, berperang terus enek darah sing mengalir terus ninggal ngoten, iku nggih tanda lek iki mati syahid. Jadi malah ndak oleh didusi, ndak oleh dimatiin. Sedangkan 3 perkara lagi adalah khusus pada perempuan, nah, yaitu al-haid, ayi adamul khariju minam ro'atin balagot tis'asinin. Jadi keluarnya darah haid. Wong wedok kuwi lek haid kuwi wajib mandi. Kalau wong lanang keluar mani itu istilahnya junub atau janabah. Pergi hafal niate mandi. Nggih. Niku. Terus umur keluarnya haid, darah haid dari seorang perempuan yang telah sampai usia 9 tahun. Nah, ada macam-macam dalam
pembahasan ini bahwasanya yang dihitung itu dalam bab haid itu merujuk pada tahun hijriahnya, bukan tahun masainya. Makanya saumpama sampean besok kuwi duwe anak, iku ojo lali nyantumne lahir iki hijriahe tanggal piro. Soale biasane hijriah iki disiki. Dan yang dihitung itu hijriahnya, bukan masainya. Kula nate dingaosne ngoten. Terus yang kedua, wan nifasu wa huwa adamu al kharij aqibal wiladah fa innahu mujibun lil husli qat'an. Jadi yang kedua itu keluar darah nifas, yakni darah yang keluar dari perempuan mengiringi keluarnya anak. Maka keluarnya darah nifas itu menyebabkan wajib mandi secara pasti. Jadi wong sik tas nglairne kuwi mesti dibarengi dengan darah nifas. Kula nggih dereng nate sumerep soalé kula nggih dereng urung rabi, urung duwe bojo. Dadi urung eruh. Wis intine biasanya lek wong tas nglairne kuwi mesti dibarengi dengan darah yang keluar. Nah, darah itu yang dinamakan darah nifas. Darah nifas niku paling sedikit 40 hari, paling lama 60 hari. Sedangkan darah haid tadi itu paling sedikit sehari semalam, paling lama 15 hari 15 malam. Nah, niku. Terus yang ketiga al-wiladah. Ketika seseorang itu melahirkan anak, jadi wiladah niku melahirkan yang dibarengi dengan adanya basah, maka pasti wajib mandi. Adapun beranak yang tidak dibarengi adanya basah yang keluar, maka tetap wajib mandi. Demikian menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi ketika seorang perempuan itu melahirkan, meskipun dia tidak keluar sesuatu, maksudnya darah itu tadi, itu juga tetap wajib mandi. Nah, jadi niku wau pembahasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Kula baleni malih nggih. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama yaitu bertemunya 2 kemaluan. Terus yang kedua keluarnya air mani. Terus yang ketiga itu maut atau mati. Yang keempat haid. Yang kelima nifas. Yang keenam melahirkan atau beranak. Itu wajib mandi, wajib. Niate biasanya lek mandi wajib niku bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla birafil hadatsil akbari minal jinabati fardholillahi ta'ala. Ngoten pun cekap. Nah, biasanya tata carane niku sebenarnya ini pembahasan tata cara di bab berikutnya. Cuma menyinggung sedikit bahwasanya kalau kita pas mandi, nah itu kan niatnya secara lafaz. Cuma niat itu kan di hati ya, niat di hati. Jadi ning ati pas maca apa kuwi lafaz iku mang ning ati ya dibarengi kula niat adus gede ngilangi hadas gede krono jinabat fardu krono Allah Ta'ala. Ngoten tengatine ngoten. Nah niku pas air mengguyur ke tubuh. Pertama kali air mengguyur ke tubuh. Nah, niku niate ngoten. Tata carane ngoten. Nah, pun ngertos biasane. Nggih ngoten niku perkara-perkara yang mewajibkan
mandi